Bu Dila. Waalaikumsalam Pak Arif. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Dila telah mengizinkan dan meluangkan waktu untuk saya mewawancarai mengenai observasi kelas. Jadi nanti rencana Bu Dila saya akan mengamati Bu Dila mengajar di depan kelas. Namun sebelumnya di sini ada beberapa pertanyaan Bu Dila dalam rangka observasi kelas. Yang pertama, nanti di saat pembelajaran berlangsung, apa tujuan pembelajaran yang hendak Bu Dila capai? Kebetulan di semester genap ini materi di kelas 10 bahasa Inggris sudah sampai di materi descriptive text. Jadi tujuan pembelajaran descriptive text ini yaitu siswa diharapkan mampu menganalisa fungsi sosial teks deskriptif, struktur teksnya, dan ciri kebahasaannya. Jadi ada 3 poin yang akan ingin saya fokuskan dalam tujuan pembelajaran tes deskriptif. Mampu menganalisa itu ya. Berarti pembelajarannya. Baik, terima kasih. Itu untuk tujuan. Lalu untuk mencapai tujuan tersebut, kira-kira ini Bu Dila, area pengembangan apa yang hendak Bu Dila capai? Iya. Jadi untuk kelas 10 ini memang saya selalu menekankan pada keterlibatan siswa. Jadi pendekatan yang saya pakai kan scientific approach. Jadi memang diharapkan semua siswa terlibat aktif dan mempunyai motivasi dalam belajar bahasa Inggris. Jadi selalu itu yang ingin saya kembangkan, bagaimana mereka terlibat aktif dan senang, tidak merasa bosan dalam belajar dari awal sampai akhir. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu kembangkan? Sebenarnya ada yang lain, cuman yang sangat saya fokuskan itu. Jadi metode dan teknik yang saya bawakan nanti memang tujuannya itu adalah ingin mereka aktif dalam belajar. Jadi boleh saya simpulkan untuk area pengembangan yang Ibu capai, siswa ini nanti terlibat aktif ya dalam pembelajaran gitu. Sehingga di pelajaran bahasa Inggris nanti siswa memiliki motivasi lebih ya. Sangat luar biasa. Nah, ini untuk mencapai area yang ingin dikembangkan tadi, strategi apa kira-kira yang Ibu terapkan? Iya. Jadi sebelum masuk kelas ini Pak Arif, saya selalu meningkatkan literasi nih Pak Arif. Jadi dalam metode, dalam teknik, dan dalam memilih media-media pembelajaran saya memang harus meningkatkan literasi. Jadi untuk menambah pemahaman saya, menambah koleksi saya lah dalam meningkatkan media pembelajaran, ya saya harus literasi. Nah, di samping itu saya juga meningkatkan komunikasi dan diskusi dengan rekan sejawat. Jadi kami berbagi ide, kira-kira di kelas ini yang sudah dipakai adalah teknik ini, gimana kira-kira respon dari anak. Jadi memang kami harus meningkatkan kolaborasi dan diskusi dengan rekan sejawat. Ini yang sudah saya tangkap, ini kok ada 2 Bu ya. Meningkatkan literasi siswanya, itu pembiasaan, lalu menjalin komunikasi dengan rekan sejawat gitu. Masih ada yang lain kira-kira Bu ini, karena Ibu pengen anak supaya aktif nanti di kelas itu. Iya, jadi kalau melihat perkembangan metode pembelajaran hari ini kan memang banyak ya variatifnya Pak Arif. Jadi di kelas pertama misalnya dalam satu materi itu kan ada saya mengajar di beberapa kelas ya. Nah biasanya di kelas pertama itu akan menentukan nih langkah saya di kelas berikutnya. Jadi mau tidak mau saya harus merefleksi kira-kira di kelas yang awal tadi kekurangannya apa, kelebihannya apa, nanti saya ini sempurnakan di kelas kedua. Jadi mau tidak mau ya memang kelas pertama ini jadi batu loncatan bagi saya. Jadi acuan Bu. Iya, jadi acuan untuk ke depan. Jadi semakin misalnya ada 4 kelas, semakin ke ujung semakin bagus biasanya Pak Arif. Jadi sisa semakin ini kurang nih di kelas itu. Jadi saya lengkapi sempurnakan di kelas yang terakhir biasanya. Artinya dari satu kelas ke kelas yang lain itu Ibu lakukan nanti refleksi ya, di mana evaluasi kekurangannya sebagai bahan perbaikan untuk kelas-kelas berikutnya. Ini menarik ini Bu yang Ibu sampaikan tadi, siswa nantinya akan terlibat aktif gitu.
untuk medianya itu kalau boleh saya tahu itu seperti apa nanti penerapannya itu? Yang pasti saya harus menyiapkan media presentasi di Canva. Menggunakan Canva iya, ya? Itu pasti karena kalau hanya pakai print out text print out gitu kan itu tidak menarik ya. Walaupun berwarna-warni kertasnya, tapi setelah saya perhatikan memang itu kecenderungan siswa-siswa saya itu memang di visual, jadi mereka menarik terhadap hal-hal yang bergerak dan eye catching lah gitu. Nah setelah di media presentasi saya siapkan, nanti media pendampingnya itu dengan video-video saya selipkan di sana, dan kalau evaluasi atau latihan nanti bisa saya selipkan juga quizzes, dan nanti quizzes itu juga variasi yang lain. Yang paling wajib itu nanti saya akan tampilkan misalnya teks-teks rumpang. Nanti akan ditampilkan di di layar. Nah, mereka tinggal menyebutkan secara lisan. Jadi itu sambil melatih pronunciation-nya juga. Jadi kalau mereka dikasih kesempatan untuk rebutan seperti itu akan membuat kelas semakin hidup, Pak. Iya, jadi menyenangkan juga bagi mereka gitu kan, rebutan gitu kan. Nah, di situ mungkin variasi media-media yang akan saya pilih. Oke, luar biasa ini Bu Dila untuk media pembelajaran yang Ibu sampaikan. Artinya siswa zaman sekarang ini lebih suka ke visual Bu ya. Karena kalau dalam seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau kita menggunakan teks atau kertas, walaupun kertasnya warna-warni itu kurang menarik. Jadi nanti Ibu akan menggunakan tampilan video, ada tadi Ibu menggunakan aplikasi quizzes. Where
This is your easy today. Oh, today. Well, okay, kita mau melanjutkan materi. How are you? I'm very well, thank you. Gilang, come here please. Why are you coming late? Kenapa terlambat, Gilang? Baca nanti. Oke, kenapa terlambat? Sengaja itu. Sit down please. Where is your seat? Yes, in front of Anpal. Sudah puna. Atau sebelah kiri juga boleh. Okay. How was your feeling today? Gimana perasaannya pagi ini? Bilang gimana perasaanmu ya? Senang sekali. Senang sekali. Kenapa senang sekali bilang? Karena belajar bahasa Inggris. Iya. Happy ya. Kalau Dimas, gimana perasaannya Dimas? Senang bu. Senang juga. Karena dari bahasa Inggris juga. Afdal, gimana Afdal? Oh, minggu ini bu. Ada yang tidak senang hari ini? Ilham, how was your feeling today? Ada yang belum sarapan? Yeah. Ada yang belum sarapan? Nah, itu. Kalau tidak sarapan berarti kalian sudah melewatkan waktu untuk bisa fokus ya. Kalau udah nggak sarapan kalian tidak akan fokus untuk baca. Ya, tapi harapkan semuanya happy ya sekarang ya. Oke. What did we do last week? Minggu kemarin kita ngapain? What did we study last week? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang? Cerita apa? News item? News item. Siapa yang bisa menjelaskan lagi? Apa itu news item text? Ada? Apa itu news item text? Ada? Teks yang? Baru. Berita baru. Berita ya, teks yang memberitahukan, memberikan informasi tentang informasi yang terjadi, yang sudah terjadi, yang penting untuk diberitahukan kepada halayak ya, itu news item text ya. Tugasnya sudah dikerjakan ya, minggu depan adalah deadline-nya. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi baru, yaitu news item descriptive text. Kalian akan diharapkan nanti di akhir pembelajaran bisa menjelaskan tentang descriptive text ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menunjukkan beberapa gambar yang nanti kalian ketahui setelah mendapatkan informasi dari clue yang akan Ibu kasih tahu ya. Kita akan tebak gambar. Gambar-gambar yang akan Ibu kasih ini awalnya adalah potongan-potongan ya. Guess what? Okay. What picture is this? Butterfly. What else? Ya, kupu-kupu, butterfly. Any other idea? Hah? Dimakan ini. Ada ide lain? Gajah? Ke depan? Okay, let's see. Yes. Yeah. Yeah, right. Next. What picture is this? Hah? Cat. Orang berubah-ubah. Baby cat. Baby cat. Wow. Name. That is name. Next one. Pig. Okay, pig. Okay, let's see. What picture is this? The swimming pig, yeah? Next, what is it? Cat. Doggy. Lion. Let's see. Who is correct? Oh,
is the water? Bebek. What is the water? Ya, kuda yang ada di air. What is it? Ular. Ular, snake, ular. Kodok. Turtle. Do you agree? What is it? 1, 2, 3. What is it? Kura-kura ini is? Turtle. Yes, turtle. Crocodile. They are animals, ya. Yang tadi adalah animals. Yes. Now we are going to talking about people. Who is he or he? Okay? Gibran. He, yeah. Okay, good. He. And the clue is Indonesian football player. Bambang Pamungkas. Do you agree? Semua setuju? Okay. Yeah. Diego Maradona. Alright. Why did you say that? He is Diego Maradona. Okay. Dari hero-nya ya. International football player. Okay, good. I will give you any clue. Nggak ada clue. Kalau dari segi zaman-zaman Ronaldo. Is correct. Siapa yang tebakannya tadi? Ronaldo. They are international football players. Oh, enggak. Oke, yang tadi adalah potongan dari people ya. They are people, he and he. Now they are going to place. Okay, from the pictures, please guess what place is that? Ya, tempat apa ini? Okay, here. From this picture. Can you guess what is it? Or what item this place? Menandakan daerah apa ini? DKI? Jakarta. Oke. DKI Jakarta. Ya, ini disebut apa? That's ondel. Ya, the icon of DKI Jakarta. What about this? Maluku. Di NTT kamu. Di NTT? Ya. Pulau Seribu? Mandem Island. Okay, that's what we discuss about is about people, about animal, or about place is that descriptive text. Ya, segala yang kita temui dari informasi mengenai orang, hewan, atau tempat secara khusus itu namanya descriptive text. Ya. Kalau ibu tanya nih, Bu, siapa public figure? Artis. Artis, maybe politik, people, or Kreator. Kalau Abdel, please your public figure. Konten kreator. Artis. Artis, please your favorite actress. Jepli Prabowo. Ya, siapa yang suka Prabowo? Ada yang suka Adis? Ada yang suka Gibran? We like them. Ya, kita semuanya sudah menyukai mereka. Okay? Now, sudah ngerti ya, sudah tahu gambaran deskripsi kita tentang tempat, binatang, dan orang. Okay? Let's see, what is descriptive text? Ibu Lila. Ya. Okay. Nih, what we are going to do is yang kita diskusikan sekarang adalah the first one
pendek, ya sederhana. Jadi cukup 2 itu saja. Kalau sudah mahir yang 2 itu, nanti kita bisa lanjutkan materi yang berikutnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita, kalian akan menganalisis yang tadi ya, fungsi sosial, struktur teks, dan bentuk kebahasaan teks deskriptif. Lalu kalian akan nanti menampilkan teks singkat. Oke. Nah, kita lihat yang dimaksud dengan deskripsinya adalah, definisinya adalah teks yang tujuannya untuk menjelaskan, mendeskripsikan atau menggambarkan tentang sesuatu. Sesuatu itu boleh apa saja? Hewan, orang, tumbuhan, benda, pokoknya segala sesuatu itu bersifat khusus. Ya, dia mewakili satu benda, bukan sekelompok benda. Oke. Ada 2 struktur teksnya. Yang pertama adalah identification, yang kedua adalah description-nya. Dari identification kita bisa menjelaskan mewakili kemana dia. Kan tadi kita menjelaskan tentang Jokowi, ya. Dia berarti termasuk ke tokoh nasional. Tokoh nasional itu adalah identifikasinya, ya, mengidentifikasi manusianya itu kemana. Atau kalau kita menjelaskan si Sule misalnya, Sule berarti kelompoknya itu adalah kepada komedian. Kalau kita menjelaskan tentang si Bambang Pamungkas, berarti kita menjelaskan identifikasinya adalah pemain sepak bola. Kalau kita jelaskan kupu-kupu, ayo, apa identifikasinya? Hewan apa? Bersayap. Hewan bersayap? Serangga, insek ya, termasuk ke insek. Nah, itu adalah identification. Nah, description-nya sudah masuk ke menjelaskan ciri-cirinya, di mana habitatnya, atau hobinya kalau yang kita jelaskan manusia, atau kalau tempat berapa kilometer dari pusat kota misalnya, apa yang menjadi ikonnya, ya. Jadi sudah dijabarkan secara rinci, itu namanya description, ya. Sekarang kaidah kebahasaan. Dari kaidah kebahasaan kita bisa mengetahui benda itu secara spesifik nanti akan disajikan dalam bentuk simple present tense. Karena dia yang dijelaskan itu adalah bersifat fakta, maka kita akan menggunakan simple present tense. Kenapa kita menggunakan simple present tense? Fakta. Nah, salah satu guna simple present tense itu adalah untuk membuat kalimat fakta. Dan dia juga menggunakan adjective. Adjective apa? Kata sifat. Ya. Siapa bisa memberikan contoh kata sifat? Apa itu kata sifat? Anpa? Senang, sedih itu kata sifat tidak? Ya, kata sifat. Lapar, kenyang itu kata sifat? Ya. Apa lagi? Warna-warna kata sifat? Ya, benar termasuk kata sifat. Dan yang terakhir dia menjelaskan penjelasan itu menggunakan action verb. Kata kerja yang benar seperti kata kerja dasar, run, study, discuss, ya, itu kata kerja dasar yang action. Mari kita lihat nih, ada satu contoh white tiger. Silakan dibaca paragraf pertama. Who wants to read? Siapa yang suka membaca di sini? Ada yang suka membaca, ya? Ada Febri, Fikri yang suka membaca. Yang suka menonton siapa? Ilham suka menonton. Ya, Ilham suka menonton. Ahmad suka menonton? Oh enggak, Ahmad suka menonton ya? Enggak. Apa? Suka apa? Ada. Lalu. Terus gabungan tiga-tiganya? Ya. Oke, good. Edi suka menggambar, menonton atau membaca? Semuanya juga suka. Oke, jadi ibu nanti akan beri kelompok ya, nanti setelah kalian bahas contoh ini. Ada yang suka membaca white tiger. Coba ada baca apa kalimat pertama saja ya. Adibu. Ya. White tiger is a type of feline species. Ya. Katanya the Bengal tiger itu adalah termasuk ke identifikasi atau deskripsi? Identification.
sampai ke kalimat terakhir, that is description. Ya, deskripsi yang akan menjelaskan secara khusus si white tiger. Ternyata katanya regarding their size or size, tigers itu biasanya memang langsung bersinar dia ya. Tidak hanya menampilkan warna putih saja, dia bisa berubah-ubah warnanya. Itu contoh white tiger. Oke. Contoh kedua tentang si people Lionel Messi. Who knows Lionel Messi? Siapa yang suka Lionel Messi? Bilang suka Lionel Messi. Ya, bilang. Coba. The first sentence. Kalimat pertama bilang, baca bilang. Lionel Messi. Febri. Leo Messi or Lionel Messi is a soccer athlete who is liked by many people. Itu apa generic structure-nya? Identification. Ternyata si Lionel Messi itu termasuk ke soccer athlete. Soccer itu termasuk ke football player. Penjelasan mengenai Lionel Messi dari Lionel Messi deserve sampai ke hair is right, ya, penjelasan rambutnya lurus itu termasuk description. Next, ibu punya contoh nih. I have example of a place, menjelaskan tempat, city of Rome. Aldo. Please read paragraph 1, Aldo. Italy has some famous cities. One close to Rome. Rome is a very historic city. If you visit Rome, you will have plenty of chances to see a piece of great city. Okay, good. Thank you, Aldo. You will have plenty of changes to see all kind of great sites. Apakah semua paragraf pertama itu termasuk identification? No. No. Yang mana yang identification? City. Ya, mereka. One of them is Rome. Jadi yang menjelaskan, yang identifikasi tentang Roma itu adalah Italy has one famous city. Ya, di dunia ini salah satu negara yang paling terkenal itu adalah Italia. Dari 3 contoh ada beberapa istilah penting yang akan kalian ulang-ulang. Oke, repeat after me. Coba ulangi setelah ibu. Venus. Soccer. Football player. Mainstay. Okay. White tiger. Subspecies. Pigmentation. Maintain. Okay. Nah, sekarang selanjutnya kita akan bekerja di kelompok, ya. Ibu akan bagi kalian berdasarkan kelompok. I will divide you into 3 groups, 3 kelompok. Yang tadi kelompok yang suka menggambar. Sini ya, menggambar ya. Udah pasti ibu ya. Yang suka menonton. Sini ya. Oke, suka menonton. Yang ini suka membaca. Ya, sebelah kiri itu suka membaca. Oke. Kelompok pertama, the first group, the second group, and the third group. Oke.
2, please identify what generic structures used in the text. Ya, generic structure ada berapa? Ada 2 ya, identification sama description. Silakan di kertas yang sudah dibagikan, write down the identification and the description. Ya. Oke, mungkin biar di depan nanti kirim by group ya, dan bisa didengar. Nah. Next, from groups like drawing, yang suka gambar. Okay, look at this. I have a picture. It is about Joko Widodo. Who is Joko Widodo? Our beloved president. Okay. You have to discuss about Mr. Joko Widodo in your group. Yeah, discuss about Joko Widodo in your group. The physical appearance, penampilan fisiknya, dan behaviors, sifat-sifatnya, and then what information can you describe in your text? Okay? And the next for adults group, yang sekarang baca, ya. The third group, yang kelompok 3, I have a text for you. My lovely cat. Please identify the generic structure of the text on the paper. Ya, the identification and the description. Okay? Dia untuk memudahkan ibu kirim ke grup ya, grup kita, biar bisa dilihat dan diskusikan bersama-sama. Please discuss in the group. Boleh bergabung Anfal, Fikri, kelompok bersama. Diskusikan bersama Fikri. Oh, digabungkan sama Fikri. Silakan bergabung kelompok 1. Diskusikan dengan yang gambar Joko Widodo tadi. Kelompok 2 silakan bergabung dengan
We are from the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang drawing. Oh yang kecil lah. Apa Yuda? Betul. Saya dah. Itu satu. Wah, ini betul pak. We will present our discussion. Mr. Jokowi is the President of the Republic Indonesia. He has elected to Oke, aku aja yang baca. we are Baca ini from dulu. drawing. Ya. Okay, what? The text about? Jokowi. Okay. The generic structure of the text are 1. The identification is Jokowi is president. 2. And the description are Mr. Jokowi is the president of the Republic of Indonesia. He has served to them. Jokowi was in the city of Solo. Okay. Good. Yeah. Any questions? Solo. Any questions? No. Yes. Ada yang mau bertanya? No. Ya. No. Ada? Ya. No. Sudah clear? Setuju? Identifikasi yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1, that's correct? Jokowi Dodo is the president of Indonesia, and he discussed about and explained about the physical appearance, the behaviors of Jokowi Dodo. Ya, ya, pas ya. Give applause for group 1. Penutupnya gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Next, group 2.
Ruga is located. What about next title of the book is? Rubia. Okay, Rubia Island, right? Ruga is located in Sabang Island, precisely in the northwest of the island. Okay. Tenambia is that came from the name that written on the tombstone in the island. The island that is on Can you do it, Afif? Help your friend, please, Afif. One more, please. One, the name Rubia is taken from the name that written on the tombstone in the island. Number two, the island that lies on 26 hectares over the beauty of underwater paradise and historical stories. Number three, the outside that is in the marine park paradise. Okay, good. Thank you. That's all? Okay, you're welcome. Thank you. Keep going, please. Rubia Island, yeah? And the destination is the tourism object. And the destination is about the beauty of the place, yeah? Keindahan alam. Nanti, Okay, listen to your friend, please.
ini? Masuk. Ini keluar ini. Everyone 504. Yang sisa masuk pakai kode ibu kasih linknya. Ibu kirim linknya itu. 831504. Yang sisa masuk kalau pakai kode silakan masuk melalui link yang sudah ditulis. Silakan ya, baru silakan yang Delapan tiga satu. Kalian nyusul ya kalau masuk. Kita mulai ya. Sekali bergabung saya. Ya sekali. Mengaku ibu Kiko ada di Siapa yang bukit? Cuma si Gani yang bukit tadi. Kok gue yang mau ini? Oh, masa aja tadi bertanya kenapa ada dua Gani? Oke, aku mana jadi mulai gue tidak. Ya, use your own name. Makanya kalau sudah kan nama masing-masing. Nama teman. Udah. Alam sudah sih kan dulu. Tadi udah. Oke, kita mulai ya. Let's start.
I hope
Descriptive. Yeah, okay. Descriptive text. Okay, descriptive text. What can you explain about descriptive text? Text what is menggambarkan, menjelaskan, dan mendeskripsikan sesuatu. Sesuatu ya, sesuatunya berupa Bisa berupa udara, benda, ada berapa? How many generic structure of text descriptive? dua. Ada dua. Apa saja? What are they? Identifikasi. Identification and And description. What about language features? Kaidah kebahasaan ada berapa? Ada 4 ya. Yang pertama ada spesifik ya, spesifik object. Yang kedua present tense. Yang ketiga adjective adjective and and accent verb. action verbs. Good, very good. Okay. Sudah paham semua? Yes. Ya, that's easy, right? Karena sudah paham baca easy. Okay, Ham. Okay, kalau nggak ada yang ditanyakan, that's all for today. See you next week and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Dila, Ya, senang sekali saya sudah mengamati tadi Ibu mengajar di kelas, bagaimana Ibu menyiapkan pembelajaran, perencanaan pembelajaran, semua sudah berjalan semestinya gitu. Terlihat dari keterlibatan siswa juga, keterlibatan siswa itu. Karena ini setelah observasi, sebelumnya kita kan sudah mengadakan pra-observasi Bu ya. Iya, iya. Dan saya sendiri sudah melakukan pengamatan. Nah ini kira-kira nih Bu, menurut Bu Dila, bagaimana perasaan Ibu itu setelah mengajar tadi ya? Perasaan saya Pak Arif sebenarnya kalau tak ada Pak Arif itu rasanya biasa saja. Tapi karena ditonton oleh Pak Arif, rasanya agak gimana gitu ya. Dibilang apa namanya? Ya enjoy lah, enjoy. Cuman lebih ke apa namanya? Ada tuntutan gitu, harus terpenuhi beberapa poin yang ingin saya fokuskan gitu kan. Nah, jadi kalau biasanya kan materinya tercapai seperti air mengalir gitu ya. Kalau sekarang kan ada fokus-fokusnya yang harus saya inikan ya, tampilkan gitu. Jadi setelah kita berakhir nih observasi yang pembelajaran yang Pak Arif lihat tadi, saya merasa memang ada beberapa hal yang kurang gitu Pak Arif. Materi-materi mungkin sih biasanya lebih ke metodenya yang saya fokuskan gitu kan. Jadi agak sedikit kurang puas gitu karena tidak diharapkan kan semua atau minimal 50% lah ya siswa itu terlibat gitu. Karena media yang dipilih juga sudah maksimal rasanya. Nah ternyata tadi hanya sekitar 25% Pak Arif. Jadi yang aktif itu saja gitu. Jadi ada sedikit tidak puasnya. Kalau sepantauan saya itu siswa kelihatannya aktif gitu. Iya. Tapi tadi menurut Bu Dila rasanya metode yang Ibu terapkan itu sudah sesuai Bu ya dengan yang direncanakan. Namun perasaan Bu Dila ini sepertinya belum maksimal Bu ya. Keterlibatan siswa, keaktifan siswa sekitar 25% Bu ya. Iya, 20%. Oke. Karena kalau saya lihat tadi Ibu sudah menggunakan berbagai hal tadi, ada menggunakan kuisis ya Bu. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Tadi juga ada teks rumpang Bu ya. Anak-anak aktif di situ itu. Nah, ini Bu yang Ibu sampaikan tadi seperti ada semacam perasaan belum maksimal Bu ya. Nah, kira-kira untuk ke depan ini Bu apa rencana tindak lanjut? Jadi karena target saya tidak sesuai nih Pak Arif, harapannya kan ke depan ya paling tidak 50% ya, atau keterlibatan mereka itu nampak dari motivasi mereka menggunakan bahasa Inggris. Tadi kan pas presentasi kelompok masih ada ya yang menggunakan bahasa Indonesia gitu, bahasa Minang gitu. Iya. Jadi ke depannya saya berharap mereka ya paling tidak di pembukaan presentasi itu mereka
memaksakan diri untuk mengucapkan bahasa Inggris. Lalu metode yang ingin saya tingkatkan berarti lebih ke pronunciation-nya, lebih praktisnya gitu kan. Mereka sebenarnya mereka mampu, cuman tidak percaya diri gitu. Jadi hubungannya itu dengan kosakata. Nah, ke depan mungkin akan saya fokuskan lebih lagi di kosakata. Saya akan melatih mereka untuk terus repetition lah ya, pengulangan bagaimana mengucapkan satu kata gitu. Ini ada hubungannya juga dengan tabungan kosakata mereka. Ya, jadi akan mungkin ini jadi catatan sendiri bagi saya bahwa kosakata mereka itu harus selalu ditingkatkan. Kalau boleh apa semacam meningkatkan literasi. Iya, gitu literasi juga gitu. Jadi kalau sudah banyak mereka punya kosakata, paling tidak kan ada rasa percaya diri gitu kan. Nah, apalagi kalau di kelas itu ada yang mencemeh-cemeh paling jadi akan sedikit menurunkan tidak percaya diri mereka gitu. Takut salah gitu Pak. Karena itu apakah kelebihan atau kekurangan ya anak SMK ini di saat temannya berbicara apalagi menggunakan bahasa asing, mereka sering meledek. Verbal bullying lah istilahnya. Siap. Berarti ini rencana tidak lanjut Ibu, saya sangat apresiasi nih Bu. Artinya yang selama repetition tadi pengulangan gitu kan, pronunciation. Mungkin yang lain ada lagi Bu rencana untuk kedepannya Bu? Iya, jadi metode yang untuk meningkatkan kosakata itu banyak ya Pak. Metodenya jadi memang lebih ke ini lagi saya video-video pembelajaran gitu lebih divariasikan. Misalnya saya akan lebih banyak menampilkan dialog-dialog gitu kan. Jadi menampilkan contoh-contoh dialog sehingga mereka sering mendengar, sering mencobakan lagi. Nah, itu akan membuat kemampuan kosakatanya bertambah gitu kan. Terus saya kemarin itu sudah pernah mencoba memberikan penugasan dalam setiap hari itu akan ada minimal satu kosakata yang bertambah gitu kan. Minimal satu kosakata Bu ya. Jadi setelah dievaluasi yang punya motivasi lebih yang melaksanakan gitu kan. Yang anak-anak yang murid-murid yang memang motivasi berbahasa Inggrisnya rendah memang tidak ada melakukan sama sekali gitu. Jadi saya jadi dilema juga nih, apakah diwajibkan atau memang dikasih pilihan gitu. Kemarin kan dikasih pilihan, ternyata yang mengerjakan baru kan yang mempunyai motivasi yang lebih. Jadi saya berpikirnya akan diwajibkan nih Pak, karena mau tidak mau memang mereka harus menambah kosakata tiap hari gitu. Intinya bahasa itu memang kosakata. Perbendaharaan kosakata Bu ya. Ini sedikit Bu Dila tadi Bu ada menyampaikan siswa yang motivasinya agak rendah Bu ya, rendah itu. Kira-kira yang untuk hal yang ini sudah ada gambaran untuk rencana kedepannya mau apakah anak-anak ini? Nah itu dia salah satunya tadi saya wajibkan nih Pak. Saya wajibkan kan. Agak dipaksa. Iya, agak sedikit diberi tekanan gitu kan. Jadi yang punya lebih mungkin bisa menambah 5 atau 4 kosakata sehari misalnya kan. Atau ini saya kasih batasan lah dalam 1 minggu misalnya ada 4 atau 5. Di samping teman-teman yang bisa setiap hari 2 atau 3 kata, nah dia mungkin seminggu gitu. Jadi target minimal. Jadi salah satu yang harus saya fokuskan lebih di situ. Berarti Ibu memasang target minimal target minimal. Yang lebih baiknya itu maksimal. Ini target minimal yang luar biasa ini Bu. Artinya Ibu akan mencoba metode atau strategi yang divariasikan itu ya. Nah, ini yang terakhir nih Bu. Karena ini pelajaran bahasa Inggris. Karena kita di SMK ini sesuai dengan tuntutan nanti mereka di dunia industri Bu. Mereka juga harus bisa menguasai bahasa asing, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, salah satunya bahasa Inggris, bahasa internasional. Nah, untuk pemanfaatan gadget ini Bu, kira-kira di kelas Ibu seperti apa itu bagusnya itu? Ya memang selama ini 85% lah kami memang menggunakan gadget Pak Arif. Jadi dari penugasan atau dari tiap pertemuan itu paling tidak yang wajib itu ada quizzes mereka pakai HP, pakai gadget untuk ini untuk apa Bu quizzesnya Bu? Quizzesnya untuk pelatihan, evaluasi kan, untuk readingnya, untuk grammarnya. Jadi kalau untuk speaking memang nggak bisa quizzes kan. Nah jadi kalau untuk teori-teori misalnya ada teks-teks ya, ada
perbedaan misalnya teks naratif dengan teksikal misalnya kan. Nah, saya kasih penugasan mereka sudah mahir yang membuat Canva, Pak Arif. Pakai Canva. Canva. Jadi dari gadget itu mereka bisa membuat suatu presentasi sederhana gitu kan. Saya suruh membandingkan antara teks ini, teks itu kan, karena sudah di kelas 12 ya, mereka sudah punya pemahaman lebih itu di beberapa teks gitu kan. Mereka sudah bisa mahir lah istilahnya. Tidak, kalau di kelas 10 kan masih pengenalan awal ya. Betul. Di kelas 12 mereka sudah bisa menunjukkan bahwa mereka bisa menguasai Canva, membuat presentasi sederhana gitu. Sampai gitu saya kasih mereka penugasan seperti mencari-cari video-video sederhana mengenai dialog-dialog. Ya. Di YouTube, Kalau yang kemarin, yang terakhir, yang paling berhubungan dengan tugas akhir ini, saya suruh mereka membuat video tentang berita. Jadi mereka membuat video yang mereka bawakan sendiri beritanya. Semacam project mini project mini yang membuat berita, tapi beliau yang membawakan pembawa acara berita. Jadi, nah disitulah peran gadget untuk bahasa memang nggak bisa dilepaskan dari gadget, Pak Arif. Kalau nggak bisa dibayangkan ya kalau mereka dilarang bawa gadget, aduh akan tertinggal sekali dan akan terbatas sekali ruang gerak mereka gitu. Betul. Jadi memang saya memotivasi mereka untuk memanfaatkan gadget semaksimal mungkin gitu. Karena banyak yang bisa digali dari explore gadget dengan adanya smartphone atau gadget. Baik, terima kasih Bu Dila, luar biasa ini Bu Dila. Artinya program sekolah siswa boleh membawa HP untuk mempelajari bahasa Inggris benar-benar dimanfaatkan gitu. Siswa boleh membawa HP itu tidak hanya sekedar nanti mereka bermain game. Kita arahkan mereka ke yang positif. Tadi Ibu ada bilang tadi menggunakan aplikasi Quizzes. Ada Canva. Canva ini biasanya mahasiswa ini Bu, tapi ini siswa SMK sudah Ibu latih juga ya. Membuat video menonton video-video sederhana di YouTube. Lalu terakhir tadi mantap ini Bu, Ibu membuat semacam project mini ya, mereka membawa sebagai pembawa acara berita itu. Udah main juga tuh mereka mau edit tuh Pak Arif. Berarti profil pelajar Pancasilanya juga masuk Bu kreatif, mereka kreatif, benar-benar kritis itu. Baik Bu Dila, terima kasih Bu Dila. Jadi setelah kegiatan observasi ini kita sama-sama berharap Bu Dila nanti menemukan solusi lah atas kendala-kendala atau masalah yang dihadapi di kelas. Semoga Pak Arif. Terima kasih Bu Dila. Ya, sama-sama Pak Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.